Shalom. Hari ini aku dan kelompok aku akan membahas tentang fungsi agama dalam kehidupan manusia. Perkenalkan, nama aku Clarence Devrin. Aku Siska Priliani. Saya Natania Nadina Baban. Saya Karen Kristi Renata. Nama saya Ricky. Aku dari Besi Cengkareng. Doa dulu, doa. Nah teman-teman, kita satu dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu malam ini. Bapak, kami sebentar lagi mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyanyikan mazmur pujian bagi Bapak. Biar Engkau malam ini ya Bapak, jadi Allah yang dimuliakan atas setiap pujian yang kami nyanyikan Bapak. Bapak, dapatkan setiap mulut kami, kiranya mulut kami bisa kami persembahkan bagi Tuhan malam ini. Kami mau memuji nama Tuhan malam ini. Bapak, di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kecil banget. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Aku akan membahas yang pertama adalah mengenai fungsi agama dalam kehidupan manusia. Jadi sejarah fungsi agama dalam kehidupan manusia itu ada beberapa ahli-ahli yang menceritakan. Jadi saya ambil satu ahli aja teman-teman. Jadi ada yang namanya itu Philip Goldberg. Philip Goldberg ini merangkum berbagai fungsi agama yang memberikan daftar fungsi agama sebagai berikut. Jadi dia tuh memberikan atau merangkum ya, menjelaskan mengenai fungsi agama itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada transmisi atau pewaris, yakni artinya itu apa? Yang meneruskan ke setiap generasi suatu, atau yang bisa dibilang sense of identity. Nah, melalui kebiasaan-kebiasaan, cerita-cerita, lalu kelanjutan historis yang dimiliki bersama. Lalu yang kedua adalah translasi atau penerjemahan. Jadi translasi atau penerjemahan ini yakni untuk menolong individu-individu menafsirkan peristiwa-peristiwa kehidupan yang mendapatkan sesuatu rasa bermakna dan bertujuan, dan memahami hubungan-hubungan dengan keseluruhan. Lalu yang ketiga ada transaksi teman-teman. Transaksi ini yakni untuk menciptakan atau mempertahankan suatu komunitas. Jadi di dalam transaksi ini juga bisa menjaga hubungan kita dengan
orang lain itu menjadi komunitas yang sehat dan memberi penuntun terhadap perilaku-perilaku, lalu juga terhadap moral ya, lalu juga yang berhubungan dengan hubungan-hubungan yang etis. Lalu yang keempat itu adalah transformasi, teman-teman. Jadi apa yang disebut, apa maksudnya artinya transformasi nih? Transformasi itu adalah sebagai pengembangan kedewasaan dan pertumbuhan, teman-teman, yang terus menerus ya. Jadi pengembangan dan pertumbuhan ini bukan hanya sesaat, teman-teman, tapi transformasi ini pertumbuhan yang terus menerus ya. Diri kita itu ditransformasi untuk menolong umat-umat beragama, teman-teman, untuk merasa lebih penuh dan komplit. Lalu yang kelima adalah transendensi. Jadi transendensi ini yakni untuk apa? Untuk memuaskan kerinduan, untuk memperluas batasan-batasan diri yang dipersepsikan menjadi apa? Menjadi lebih sadar terhadap aspek kehidupan yang lebih sakral ya, dan mengalami persekutuan atau penyatuan, teman-teman. Dengan apa? Dengan dasar keberadaan yang mutlak. Jadi Philip Goldberg itu, nah dia memilih beberapa poin untuk apa, teman-teman? Untuk menjelaskan ya, bahwa dalam transmisi, translasi, transaksi ya, transformasi, bahkan yang terakhir ada transendensi ya. Nah ini untuk apa? Untuk membawa kita lebih jelas bahwa apa itu fungsi di agama dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan membahas ke fungsi agama. Nah yang pertama ini aku membahas agama itu bisa loh memberikan fungsi, yaitu memberikan kedamaian mental atau bisa disebut dengan mental peace. Nah dalam kehidupan manusia rata-rata mengalami yang namanya depresi atau stres, mungkin itu dari pekerjaan, kuliah, atau ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Kadang kita juga merasa sebagai manusia nih, kita nggak punya hidup yang pasti. Kita selalu merasa khawatir dan takut. Dan kita juga kadang merasa nggak punya pegangan. Oleh sebab itu, aku mau ingetin ke kalian bahwa agama ini sangat berfungsi loh di kedamaian mental kita. Yang pertama, penghiburan rohani. Nah, kita nih kalau lagi merasa depresi, kita harus ingat bahwa kita masih punya Tuhan dan kita bisa loh berkomunikasi dengan Tuhan melewati doa, nyanyi pujian. Dan kita juga, yang kedua, kita juga tahu bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Jadi kita nggak perlu takut untuk menghadapi masalah-masalah kita. Dan yang ketiga, kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu tempat kita berlindung secara emosional, apalagi saat kita dalam keadaan kritis. Contoh, misal ada seseorang kehilangan pekerjaan. Dia mungkin merasa takut dan gak berdaya sama sekali, tapi dia berdoa dan membaca firman seperti mungkin yang di Filipi 4:6-7 itu tentang ketenangan. Nah, intinya agama itu membantu kita dalam menjaga kesehatan mental, karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita selalu. Dan yang kedua, agama bisa menanamkan kebijakan-kebijakan sosial. Di agama Kristen itu nggak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan manusia dengan sesamanya. Karena itu agama menanamkan nilai-nilai moral dan sosial yang berdampak baik untuk masyarakat. Contoh kebajikan yang ditekankan dalam agama tuh atau dalam kekristenan itu biasanya kejujuran, kasih, kerendahan hati, pelayanan kepada sesama, ya kan? Juga disiplin. Jadi ketika kita nih menghidupi nilai-nilai ini, otomatis kita menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan bertanggung jawab. Contoh, mahasiswa Kristen diajarkan untuk jujur pada saat ujian dan mereka tidak boleh mencontek. Intinya yang kedua ini, agama itu bukan cuma urusan ibadah, tapi juga membentuk karakter dan perilaku kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi agama yang ketiga dan keempat. Ketiga yaitu agama meningkatkan solidaritas sosial. Agama membangkitkan semangat persaudaraan atau persaudarian. Durkheim berpendapat bahwa agama memperkuat solidaritas sosial. Ahli lain menunjukkan bahwa agama mempunyai kekuatan mengintegrasikan dalam masyarakat manusia. Hal ini benar karena orang beragama mempunyai kepercayaan yang sama, sentimen yang sama, ibadah yang sama, berpartisipasi dalam ritual bersama, dan seterusnya merupakan faktor-faktor perekat yang penting yang memperkuat kesatuan dan solidaritas. Yang keempat yaitu agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Dikatakan oleh Parson bahwa agama adalah salah satu agen paling penting untuk sosialisasi dan kontrol sosial. Agama mempunyai peranan penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial.
Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Organisasi seperti gereja, masjid, dan sejenisnya juga mengontrol perilaku dari individu pada tingkat yang berbeda-beda. Selanjutnya, agama dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Bagaimana sih caranya agama meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat? Caranya, memberikan makna dan tujuan hidup. Agama dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan seperti tujuan hidup, asal-usul, dan akhirat. Ini dapat membantu individu menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih besar. Kedua, meningkatkan kesejahteraan spiritual. Agama dapat membantu individu mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan atau kekuatannya yang lebih tinggi yang dapat membawa kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Ketiga, membangun komunitas. Agama dapat menjadi dasar bagi komunitas yang kuat dan mendukung, di mana individu dapat menemukan dukungan, persahabatan, dan rasa memiliki. Selanjutnya, keempat, meningkatkan moral dan etika. Agama dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang penting, seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan, yang dapat membantu individu menjadi lebih baik. Selanjutnya, kelima, mengatasi stres dan kesulitan. Agama dapat menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi individu yang menghadapi kesulitan, stres, atau kehilangan. Keenam, meningkatkan kesehatan mental. Agama dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi dengan memberikan harapan, optimisme, dan rasa kontrol. Ketujuh, meningkatkan kesadaran sosial. Agama dapat mengajarkan individu untuk peduli dengan orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung, dan untuk bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selanjutnya, agama dapat memberikan rekreasi kepada manusia, yaitu ritual dan upacara. Agama memiliki berbagai ritual dan upacara yang dapat menjadi bentuk rekreasi, seperti ibadah, doa, meditasi, atau perayaan hari raya. Kedua, musik dan seni. Agama memiliki tradisi musik dan seni yang kaya, seperti lagu-lagu rohani, musik gereja, atau seni kaligrafi Islam, yang dapat menjadi sumber inspirasi dan kesenangan. Ketiga, komunitas. Agama dapat menjadi dasar bagi komunitas yang kuat, di mana individu dapat bertemu, berinteraksi, dan menikmati waktu bersama. Keempat, piknik, dan kegiatan sosial. Agama dapat menyelenggarakan piknik, kegiatan sosial, atau acara komunitas yang dapat menjadi kesempatan bagi individu untuk bersantai dan menikmati waktu luang. Kelima, meditasi dan relaksasi. Agama dapat mengajarkan teknik meditasi dan relaksasi yang dapat membantu individu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Keenam, pencarian spiritual. Agama dapat menjadi sumber inspirasi bagi individu untuk mencari makna dan tujuan hidup, yang dapat menjadi bentuk rekreasi spiritual. Ketujuh, festival dan perayaan. Agama memiliki berbagai festival dan perayaan yang dapat menjadi kesempatan bagi individu untuk bersenang-senang dan menikmati waktu luang. Agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri, di mana agama memberikan manusia rasa aman dan keyakinan dalam menjalani hidup, di mana ketika seseorang percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolongnya, memimpin, serta menyertai, maka mereka cenderung lebih kuat untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nilai-nilai agama seperti harapan, penghiburan, dan doa membantu seseorang merasa bahwa hidupnya tidak dijalani sendirian. Dari situ, rasa percaya diri semakin tumbuh. Karena ia memiliki pegangan, arah, dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan memiliki makna. Kalau dalam agama Kristen, seperti yang kita ketahui, ada di satu ayat Alkitab, yaitu Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Di ayat ini dibilang kalau kehadiran dan penyertaan Tuhan memberikan dasar rasa percaya diri dan keberanian dalam menghadapi hidup. Sehingga setiap manusia tidak sendirian, melainkan ada Tuhan yang akan membawanya kepada kemenangan, supaya tidak ada rasa ketakutan dalam kehidupannya.
Selanjutnya, agama memiliki pengaruh pada ekonomi dan sistem politik. Agama juga mempengaruhi bagaimana masyarakat mengatur kehidupan ekonomi dan politiknya. Di dalam bidang ekonomi, ajaran agama biasanya menekankan kejujuran, keadilan, kerja keras, dan larangan untuk menipu atau merugikan orang lain. Nilai-nilai ini membantu untuk membentuk etika kerja dan perilaku ekonomi yang sehat. Sementara di dalam sistem politik, agama sering menjadi pedoman moral bagi pemimpin maupun masyarakat. Banyak keputusan-keputusan politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai etis yang bersumber dari ajaran agama, seperti keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, agama sangat berperan penting dalam membentuk karakter pemimpin dan arah kebijakan politik untuk mencapai politik yang sehat. Selanjutnya, di ayat Alkitab 2 Tawarik 19 ayat 6-7. Pertimbangkanlah apa yang kamu perbuat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan. Kiranya ketakutan kepada Tuhan ada padamu. Di ayat ini mengingatkan kalau jabatan politik itu tanggung jawabnya langsung ke Tuhan. Jadi, pemerintah ataupun pemimpin nggak bisa bikin aturan sembarangan. Karena setiap aturannya itu dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Selanjutnya, fungsi agama sebagai pemberi identitas. Agama dapat menjadi sumber identitas bagi individu dan komunitas, membantu mereka menentukan siapa mereka, apa nilai-nilai mereka, dan bagaimana mereka ingin hidup. Identitas agama dapat memberikan rasa kepemilikan, kesetiaan, dan kebanggaan. Cara agama menjadi pemberi identitas yaitu menentukan nilai-nilai dan prinsip. Agama dapat mengajarkan nilai-nilai dan prinsip yang menjadi dasar bagi individu dan komunitas, seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Selanjutnya, membentuk tradisi dan budaya. Agama dapat membentuk tradisi dan budaya yang unik seperti ritual, upacara, dan perayaan yang menjadi bagian dari identitas individu dan komunitas. Selanjutnya, yang ketiga, memberikan rasa kepemilikan. Agama dapat memberikan rasa kepemilikan bagi individu dan komunitas, membuat mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Selanjutnya, fungsi agama sebagai penuntun moral, etika, dan karakter. Agama dapat menjadi penuntun moral, etika, dan karakter bagi individu dan komunitas, membantu mereka menentukan apa yang benar dan salah, bagaimana hidup dengan baik. Nah, selanjutnya cara agama menuntun moral, etika, dan karakter. Pertama, mengajarkan nilai-nilai moral. Agama dapat mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan yang menjadi dasar bagi individu dan komunitas. Selanjutnya, memberikan pedoman etika. Agama dapat memberikan pedoman etika yang jelas, seperti aturan-aturan tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mengelola sumber daya, dan bagaimana hidup dengan bertanggung jawab. Selanjutnya, yang ketiga, membentuk karakter. Agama dapat membentuk karakter individu dan komunitas, membantu mereka menjadi lebih baik, lebih bijak, dan lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gratifikasi dalam perspektif agama Kristen. Praktik gratifikasi memang sudah terjadi pada zaman dahulu kala dan sepertinya sudah membudaya di negara kita. Gratifikasi sendiri adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk memuluskan suatu pekerjaan atau suatu kepentingan dengan cara memberikan sesuatu, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya. Rasul Paulus juga mengungkapkan bahwa cinta uang adalah motivasi terbesar orang menerima gratifikasi atau suap. Mereka ingin cepat menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara, sehingga tidaklah mengherankan bahwa banyak oknum pejabat-pejabat yang bisa menerima gratifikasi dan suap. Hukum bisa dibeli dan keadilan bisa diputarbalikkan karena adanya gratifikasi.
Ternyata pemberian gratifikasi dan praktik suap menyuap tidak hanya terjadi dalam urusan duniawi saja, tetapi juga dalam bidang kerohanian. Contohnya dalam Alkitab dikisahkan seorang penyihir bernama Simon yang sebenarnya sudah menyatakan bertobat dan menerima Yesus, yang ada di Kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 20. Allah sendiri sangat menentang perbuatan suap dan pemberian gratifikasi. Firman-Nya dalam Keluaran 23 ayat 8. Gratifikasi atau suap janganlah kau terima, sebab gratifikasi atau suap membuat mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ayat ini dengan tegas melarang praktik suap dan menggarisbawahi dua akibat suap, yaitu membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Dalam etika teologis, Allah telah mengingatkan dan memberikan peringatan bahwa perbuatan suap akan merusak tatanan moral yang baik dalam persekutuan umat di tengah masyarakat. Jika Allah sendiri dengan tegas melarang praktik atau transaksi suap dalam segala bentuknya, mengapa manusia ciptaan yang paling sempurna tetap bersikukuh dan sengaja melakukan perbuatan suap dan praktik pemberian dan penerimaan gratifikasi? Yang pertama, keinginan untuk menjadi kaya dan memperoleh keuntungan yang besar dalam sekejap atau secara instan. Inilah yang pernah terjadi di Israel, tepatnya pada Yoel dan Abia, anak-anak Samuel, seorang hakim terakhir dalam tatanan kehidupan bangsa Israel. Bisa dibaca dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 3. Yang kedua, kebiasaan atau gaya hidup yang salah dalam sebuah masyarakat. Hal ini dapat berkembang sebagai budaya gratifikasi. Seseorang sejak lahirnya dalam proses pertumbuhan fisik maupun psikisnya dimulai dari masa balita, remaja, hingga dewasa. Bertumbuh dalam situasi masyarakat yang mempraktikkan gratifikasi dan suap sebagai hal yang biasa. Tidak akan lagi merasa bahwa gratifikasi dan suap sesuatu yang tidak benar. Dengan kata lain, gratifikasi baginya adalah pemberian yang wajar. Suap adalah dosa yang menjadi sesuatu yang tidak berdosa. Bisa dilihat dalam kitab Mika 3 pasal 11 ayat 7 dan 3. Sekian presentasi saya yang menjelaskan poin 4 yang membawa gratifikasi dalam perspektif agama Kristen. Jadi teman-teman, kenapa ada namanya pajak? Jadi di dalam Indonesia itu pajak itu adalah sumber pendapatan paling besar. Nah, jadi Indonesia itu mendapatkan penghasilan yang besar dari pajak. Jadi penghasilan itu untuk apa? Untuk membangun, untuk pembangunan. Yaitu pembangunan apa? Pembangunan jalan biasanya. Terus pembangunan taman-taman yang biasa RPTRA itu. Lalu buat yang lain lah teman-teman. Nah, jadi pajak ini kenapa diwajibkan? Ya karena pajak itu adalah sumber penghasilan bagi negara. Jadi teman-teman, pajak ini juga termasuk di dalam undang-undang. Jadi kita sebagai warga negara harus yang namanya membayar pajak. Tapi bukan hanya di negara teman-teman, di dalam agama pun ada pembahasan mengenai membayar pajak terhadap pemerintah. Di dalam Roma pasal 13 ayat 6 sampai 7, dalam Lukas pasal 20 ayat 22 sampai 25. Lalu di dalam Roma pasal 13 ayat 1. Di sana ayat-ayat atau kitab-kitab yang membahas mengenai pajak teman-teman. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai warga negara Indonesia, kita harus yang namanya membayar pajak. Karena di dalam kekristenan juga, kenapa para warga itu harus membayar pajak? Karena pemerintahan itu adalah pelayan-pelayan Allah juga. Nah, kesetiaan membayar pajak adalah bukti kepatuhan kita itu kepada pemerintah. Jadi sikap taat itu dan hormat kita itu dibuktikan melalui kita membayar pajak. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai umat Kristen ya, sebagai warga negara, kita harus membayar pajak. Karena
Karena di Roma 13 ayat 1 dikatakan, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi kita itu juga harus percaya terhadap pemerintah, teman-teman. Kenapa kita harus percaya atau taat kepada pemerintah? Karena pemerintah itu bukan hasil pilihan kita sendiri, teman-teman, tapi Allah sendiri yang memilih. Jadi pemerintah itu terpilih atau menjabat itu bukan perkara pemilihan suara. Ya benar sih, memang dari pemilihan suara, tapi kan itu Allah yang mengutus, teman-teman. Jadi begitulah pembahasan mengenai pajak dan yang baik. Selanjutnya aku mau kesaksian tentang diriku sendiri. Ini mengambil materi dari yang fungsi agama untuk kedamaian mental kita. Jadi di masa-masa sekarang ini aku lagi ngerasa benar-benar muak, pusing, capek, semua pikiran tuh bercabang. Karena aku merasa semuanya menyatu masalah, mulai dari pekerjaan, mulai dari kuliah, mulai dari pelayanan di Natal. Jadi semua lagi bercabang banget. Dan ada satu waktu aku duduk sendirian, aku nangis di kamar. Itu aku bertanya sama Tuhan, kenapa ya? Kenapa semua masalah ini terjadi? Kenapa aku nggak tenang, rasa takut segala macam? Aku harus jalan yang mana? Aku nggak kuat gitu kan. Tapi di saat titik terendah itu, aku menangis, aku berdoa, tapi aku sadar bahwa aku merasa hadirat Tuhan di situ. Aku merasa kayak ada suara-suara Tuhan yang bilang, Siska tenang, ini semua hanya sementara. Selagi kamu percaya sama aku, percaya sama semuanya kepada aku atau Tuhan, semua akan baik-baik saja. Kamu akan bisa melewati itu semua. Dan aku juga ingat banget di Filipi 4 ayat 7 itu bilang bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, dan jujur itu aku ngalamin sendiri. Intinya aku benar-benar berserah sama Tuhan. Aku udah nggak nanya-nanya lagi kenapa Tuhan, tapi aku lebih berserah. Aku menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini masalahku, tolong Tuhan kuatkan aku, tolong tenangkan apa yang ada di hati dan pikiranku, sehingga aku bisa menjalani satu-satu dengan baik dan semuanya dengan selesai. Habis itu aku langsung tidur, dan pagi-paginya aku bangun dengan suasana hari yang baik, suasana hati yang baik, dan aku merasa mulai satu-satu Tuhan membantu aku di kantor, di kampus, dan segalanya. Jadi aku mau sharing ke kalian tentang ini, bahwa jangan takut untuk menghadapi masalah yang di depan mata. Kita serahkan saja sama Tuhan, karena kita harus yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang selalu ada untuk kita. Malam ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami bersyukur hari ini buat kasih setia Tuhan, terus menjaga kami, kasih Tuhan yang terus merawat kami, hingga kami malam ini masih bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, malam ini kami bersyukur kepadamu, karena Engkaulah yang kuperlu hari ini Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hari demi hari Engkau bisa menjaga, Engkau bisa merawat kami. Bapa, malam ini kami sama-sama sudah memuji nama Tuhan. Engkau menjadi Allah yang dimuliakan atas puji-pujian kami malam ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan hari ini. Haleluya. Amin.